Inilah berita politik panas kebohongan nasional dan pembodohan bangsa tentang kandungan TKDN lokal mobil SMK dan mobil lokal assembling dalam negeri Indonesia. Kita sedang mengharapkan pemimpin bangsa saat ini sebagai seorang travel shooter yang cepat membaca kondisi darurat negara dan bangsa. Untuk melangkah mencapai cita-cita kemandirian bangsa sebagai poros maritim dunia dan swasembada pertanian. Semoga tidak hanya sekedar retorika politik pencitraan belaka. Marilah kita ikuti cerita berseri ini. Cerita heboh pembodohan nasional ke-1 adalah sebagai berikut. Bahwa pabrik assembling Toyota Kijang Innova yang modern sudah mampu memberi kandungan lokal mencapai 80%. Tetapi, kenapa mobil SMK berani bohong bahwa SMK dibuat anak-anak STM? Dengan kandungan lokalnya bisa mencapai 90% lebih. Sepertinya berita hebat. Lantas ada apa dengan perilaku mental bangsa ini? Sayang sekali kalau ada pemimpin bangsa saat ini hanya bisa memanfaatkan mobil SMK sebagai pencitraan semata, dan tidak berani memulai membuka kejujuran bangsa ini, bahwa bangsa ini memang tidak mampu bersaing di pasar global. Industri mobil dalam negeri Amerika saja sudah mundur. Tinggal industri assembling mobil Jepang yang terus ekspansif menjajah Indonesia. Dan industri mobil-mobil Jepang dan Korea ini tidak peduli subsidi bahan bakar minyak Indonesia sebesar 650 triliun rupiah itu sudah mencekik leher si miskin dan sumber krisis politik. Di negara Cina, mobil sekelas Kijang Innova standar Eropa diekspor seharga 150 juta rupiah. Sedangkan di Indonesia, dijual seharga 275 juta rupiah. Artinya Kijang Innova kita tidak bisa bersaing di pasar global. Terus apa gunanya kebijakan proteksi TKDN Departemen Perindustrian selama 20 tahun? Kalau industri cap TKDN ini tetap tidak bisa bersaing di pasar global dan terus hidup dalam inkubator kebijakan TKDN. Di Saudi Arabia atau di Dubai, harga mobil bekas berkelas Toyota 1300 cc tahun 2010 dijual hanya 50 juta rupiah, sedangkan harga bekas di Indonesia masih di atas 100 juta rupiah akibat kebijakan pajak berganda untuk melindungi industri assembling mobil TKDN dalam negeri. Jika subsidi bahan bakar minyak sudah menjadi beban malapetaka, kenapa negara masih melindungi industri yang menjual mobil LCGC dengan harga mahal di atas 100 juta rupiah? Rakyat seharusnya diberikan harga-harga mobil murah pasar dunia, seharga 25 juta rupiah sampai 50 juta rupiah saja, seperti di Dubai dan Saudi. Kemudian kebijakan subsidi bahan bakar minyak segera dihapus. Meskipun di awal tahun 2015 ini, harga minyak dunia sedang turun di bawah $50 per barel, tetapi seluruh dunia sudah tahu kalau semua ini ulah permainan kartel minyak Saudi Arab Amerika. Jadi jangan menjual mimpi harga murah minyak bumi dunia. Harga minyak bumi ini segera akan normal naik lagi di kisaran antara 80 dan $120 per barel. Lihat negara Saudi dan Uni Emirat Arab membiarkan pasar bebas untuk mobil impor. Negara-negara Arab ini cerdas bahwa industri mobil pasti didominasi negara seperti Jepang, Korea, Eropa, dan sekarang Cina. Biarkan raksasa-raksasa kapitalis mobil ini berkelahi, dan kita akan menikmati harga-harga murah dari mobil pasar dunia. Ini sama halnya pertarungan industri telepon seluler Eropa Amerika seperti BlackBerry dan Nokia. Dan akhirnya seluruh dunia bisa menikmati telekomunikasi murah dengan produk HP Cina yang murah, meriah tetapi cukup handal. Seluruh negara-negara raksasa industri dunia termasuk Cina sudah tahu
bahwa kebijakan proteksi sekelas cap TKDN ini akan menjadi bumerang mematikan. Kalau produk lokal industri TKDN termasuk jasa konstruksinya ini tidak pernah bisa mempunyai standar internasional ekspor Eropa Amerika, dan tidak bisa bersaing di pasar dunia global. Lebih parah lagi adalah rezim proteksi TKDN Departemen Perindustrian ini dengan segala cara membuat hambatan agar setiap investasi pabrik mobil listrik atau sepeda motor listrik energi terbarukan diharuskan mempunyai kandungan lokal 40%, dan tidak ada celah kebijakan impor langsung. Padahal program energi terbarukan sudah darurat dan pasar dunia sepeda motor listrik sudah demikian sangat murah dan handal. Akhirnya selama 10 tahun sejak tahun 2005, pengembangan kendaraan energi terbarukan mati suri. Dan seperti memang disengaja dibuat tidak berjalan. Padahal di kota-kota Cina, 100 juta sepeda motor listrik sudah populer. Sementara di Indonesia 80 juta sepeda motor BBM terus menggerus devisa untuk konsumsi dan subsidi. Tentunya piala kebodohan tetap di bumi Nusantara. Program kendaraan energi terbarukan dan penghematan energi minyak bumi jalan di tempat. Patut diingat bahwa 250 juta penduduk Indonesia itu terbesar kelima di dunia. Cadangan minyak bumi hanya sampai tahun 2030. Dan Indonesia sudah menjadi net pengimpor minyak sejak tahun 2004. Kegagalan kebijakan konservasi energi bahan bakar minyak sejak tahun 2004 itu sudah membuktikan bencana fiskal dan bencana politik. Ini perlu tindakan darurat segera dalam 2 tahun ke depan. Sambil terus menyusun strategi 10 tahun menjadi negara poros maritim dunia. Dan ambisi itu cukup mungkin. Demikian pokok-pokok topik dari penelitian kebijakan tentang energi terbarukan, yang dilakukan oleh Muhammad SM, mahasiswa program studi Magistrat Teknik Industri di Jakarta tahun 2015 ini. Muhammad SM juga adalah penulis buku tentang riset kemacetan Jakarta yang berjudul Mas Jokowi dan Bang Ahok Janji Mengatasi Kemacetan Jakarta, penerbit Nur Sakti Palapa. Semoga berguna bagi kita semua.